Jetzt besuchen wir den Königspalast von Solo. Die Prinzessinnen von Mangkunegaran werden uns ihre Batiksammlung zeigen. Gustino dan Gusti Rus, saya Selamat senang malam. sekali bisa diterima di sini. Mereka adalah kakak adik dari Mangkunegara ke-9 yang sekarang sedang ada di sini. Ya, Gustino, apa bisa menceritakan apakah ada motif-motif yang khusus hanya boleh dipakai oleh keluarga raja? Ya terutama lereng, saya rasa dulu ya, sekarang juga enggak. Tapi kadang-kadang masih ada juga kerabat yang bilang sama anak-anaknya, kalian kalau masuk jangan pakai lereng ya, gitu masih ada. Masuk istana gitu loh, sebetulnya ya sudah nggak ada larangan itu. Jadi kalau ada yang memakai tidak ada konsekuensinya? Enggak. Sudah liberal. Iya. Apakah Gustino mempunyai atau Gusti Rus mempunyai juga batik tua yang motifnya? Oh iya, khas dari gitu? ibu semua. Ini menggambarkan apa? Ini naganya, ya kan, ini kepalanya, matanya. Jadi ini dari koleksinya Ibu Gustino. Ibu. Itu jadi dari Gusti Putri Mangkunegara ke-8. Senengannya ular kok ibu saya. Ini juga naga kan? Ini naga kepalanya. Dan ini juga susah sekali Iya. buatnya ya. Udah nggak bisa sekarang ya Apa kayaknya. jenenge ya? Geringsing. Ya. Geringsing itu kan sisik ular ya. Ini koleksi- kan hampir sama kan. Iya, ini koleksi ibu. Iya. Semua. Semua lereng, banyak sekali. Ya, macamnya banyak sekali, ragam. Jadi ada yang khusus dipakai untuk keluarga. Biasanya kalau ada acara itu Parangkusumo yang sering dipakai. Seingat saya ya. Semua punya. Ya. Tapi bentuknya banyak ya, Iya. macam-macam. Parangkusumo tuh ada yang seperti itu, seperti ini. Parang ini dipakai untuk orang Solo juga. Jadi ini motif Solo gitu. Iya. Ya. Yang orang Jogja tidak pernah Enggak. Jogja pakai kan ini. punya lagi ya. Jogja kan lain. besar-besar yang dasarnya putih. Ya batik itu karya seni ya. Iya, Karena sebetulnya bukan handicraft. Bukan handicraft, Karya seni. Kebanyakan batik yang ada di sini itu adalah batik koleksi-koleksi dari Mangkunegaran, khususnya Gusti Putri, yang dulu juga sangat menggemari motif-motif yang beliau ingin membesarkan. Jadi yang tadinya klitik terus jadi dibesarkan karena beliau besar. Nah, kebetulan motif-motif batik ini semua mempunyai makna juga atau tingkatan pemakai. Kayak ini namanya parang klitik. Ya, klitik itu kecil-kecil semua tuh perkembangan dari kehidupan. Jadi gitu. Nah, kalau yang ini adalah parang godong. Parang godong atau bisa juga disebut parang sonder. Tata cara di dalam Mangkunegaran itu kalau mengenakan batik tidak bisa sembarangan. Jadi menurut derajatnya dari putra wayah, buyut, tangga itu beda-beda. Lereng masih bisa dikenakan untuk buyut ke bawah, tapi sudah nggak sampai ke terakhir, tapi tidak ada melinjonnya ini. Namanya lereng. Kalau pakai melinjon ini namanya parang. Ini walaupun kecil, ini pembatasnya melinjonnya ini. Ini juga melinjonnya putih, ini melinjon. Nah, ini namanya parang. Kalau lereng itu seperti, nah ini tidak pakai melinjon, tapi semua sama rata. Tapi bergaris miring. Itu bisa lebih dikenakan untuk semua kalangan, tapi masih punya turunannya kerabat. Ini motifnya, dasarnya itu adalah geringsing. Geringsing itu merupakan kayak sisik ikan ya, sisik ikan. Dan semua maknanya ya ikan itu kehidupan juga. Nah ini juga ada motif ini namanya babon angrem. Angrem itu artinya kan tenang ya. Angrem itu artinya tenang untuk menjaga anak-anaknya. Ini motif namanya peksihuk ya. Nah ini peksihuk Solo itu seperti ini, pakai parang.
Ini ada melinjonnya. Ya. Pembatas Pembatasnya itu ini. ada. Pasihuk. Ini namanya parang. Nah, peksihuknya itu gambar ini nih. Peksi itu burung. Ini nogo poso. Ini Namakan Nogo Poso kenapa Pak? ya karena dia naga ini dalam keadaan naga yang sebetulnya lagi ngelingker. Oh begitu. Ya, kalau ular yang lagi ngelingker itu biasanya kan dia diem. Ya. Yang disimbolkannya itu ya ini hanya naga itu memang binatang yang tertinggi katanya ya. Cuman ini motif dasarnya kan teruntum. Jadi. Tumaruntum itu artinya rezekinya itu sebanyak bintang di langit. Teruntum itu seperti bintang di langit. Jadi banyak sekali rezekinya sampai nggak terhitung. Kan bintang di langit nggak bisa dihitung.